Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Alhamdulillah hari ini siang ini masih bisa berbagi cerita tentang kehidupan sehari-hari ibu rumah tangga. Ya seperti biasa hari ini kegiatan aku ini udah jam 2 siang dan kebetulan anak aku udah tidur siang. Jadi kayak sayang ya kalau mau tidur siang juga. Ya sebagai ibu kalau anak tidur itu pastinya langsung mencari kesibukan ngurus rumah, bersih-bersih, beres-beres, ngurus dapur, ngurus pekerjaan yang tadi pagi belum selesai dikerjakan bersamaan, bisa kita lanjutkan di siang hari ketika anak tidur. Sambil beres-beres kamar, ini aku rapi-rapi kamar, aku mau ucapin terima kasih untuk teman-teman yang udah subscribe, yang udah like, komen, dan juga selalu nonton video aku. Maaf banget ini masih dalam proses belajar, editing, rekam video, jadi mohon maaf sekali apabila dalam video yang aku bagikan ini masih kurang menarik atau kurang affordable untuk dilihat ya. Semoga dukungan teman-teman semua ini bisa menjadi penyemangat aku buat belajar lagi dan juga semakin rajin lagi upload video biar akun ini juga berkembang dan bisa menarik teman-teman lain yang belum subscribe untuk subscribe channel ini. Dan ini lanjut ke video ya teman-teman. Ini itu hari Sabtu. Hari Sabtu itu biasanya aku memang full buat ngurus rumah. Ya meskipun udah dari pagi tapi tetap aja kalau ibu-ibu itu ada aja yang dikerjakan. Dan ini aku mau mulai dari ruang tamu. Ini aku isi ulang tisu karena tisu itu udah kebutuhan wajib ya buat kita di zaman sekarang ini. Tisu itu harus ada dan tisu itu aku selalu stok banyak. Aku kalau beli itu kadang tuh beli online itu kan murah-murah ya teman. Jadi kalau habis itu langsung aku refill karena ya maklum punya anak kecil itu yang suka berantakin makanan, suka numpah-numpahin air. Jadi tisu itu wajib buat aku. Hari ini tuh keadaan rumah berantakan banget. Ini peralatan dari sekolah juga. Aku tadi pulang sekolah, pulang ngajar. Itu karena tadi itu aku mampir ke rumah orang tua aku. Jadi pulangnya itu udah jam setengah satu sampai rumah. Dan itu anak juga langsung ngantuk. Jadi tadi pulang sekolah itu aku langsung ganti baju aja tanpa beres-beres. Itu langsung nemenin anak tidur. Dan setelah tidur juga tadi aku agak capek juga. Setelah anak tidur aku rebahan dulu, scroll-scroll dulu. Dan jam 2 dah baru punya semangat buat bersih-bersih lagi. Ya gimana ya, nggak apa-apa juga ya, kadang males. Ya karena kalau ibu itu udah dari subuh, sebelum anak suami bangun, udah bangun duluan, udah bergelut dengan pekerjaan rumah, masak, rapi-rapi. Anak bangun langsung ngurusin buat berangkat sekolah. Ditambah lagi aku juga ngajar. Dan di sekolah juga ngurusin anak karena aku itu ngajar di salah satu PAUD. Anak-anak juga di rumahnya ngasuh anak, di sekolah ngasuh anak. Ya udahlah, jadi capeknya itu ya Allah, Masya Allah. Tapi alhamdulillah masih diberikan kesempatan buat ngurus rumah, buat cari pengalaman juga kerja. Ya meskipun juga sama-sama aja ya, ngomong anak pokoknya. Teman-teman di sini apakah juga ada yang sama kayak aku yang ngajar di PAUD juga? Mari kita bercerita yuk. Masya Allah, tantangan ngasuh anak itu double-double. Apalagi itu ngasuhnya kan anak orang banyak. Pastinya sifat anaknya berbeda-beda, kebiasaan, kemampuannya. Jadi benar-benar itu menguras tenaga pikiran ya. Meskipun itu kalau orang mandang itu kayak cuma ya udah masuk anak aja, ya udah nemenin aja, tapi itu nggak seremeh itu gitu loh. Ya begitulah, kalau setiap profesi itu kan ada tantangannya, ada plus minusnya juga. Selama itu hal positif, insya Allah semuanya akan dapat apa ya, kayak kesempatan gitu, kayak ada titik indahnya sama Allah. Jadi ya nikmatin aja, syukuri aja. Dan kembali ke cerita hari ini. Ini aku lanjut buat beresin kursi karena biasanya kalau ada busa-busa gini ya, di bawah busanya itu suka ada ceceran makanan. Terus kadang juga putung rokok karena suami dan
bapak mertua itu kan perokok ya, jadi kalau sambil lihat TV itu suka ngerokok, dan itu tuh sering banget berceceran di bawah-bawah busa kursi ini. Dan ini aku juga mau cuci taplak meja karena kemarin itu ketumpahan es campur anak aku, jadi kayak kelihatan coklat-coklat gitu, kayak apa sih. Dan takut juga nanti kalau muncul jamur, sayang juga ya. Dan ini nggak lupa juga mejanya aku lap-lap, karena kalau meja kayu itu ada plus minusnya juga. Ini tuh kalau ada tetesan susu atau tetesan makanan gitu tuh kayak jadi bekas putih-putih gitu, apalagi ini meja aku itu warnanya hitam, dan ini bunga-bungaan hiasan, nggak tau lah, pokoknya rumah aku itu penuh dengan bunga-bunga, karena menurut aku itu tuh bisa bikin rumah itu kelihatan hidup aja, biar ada estetiknya ya. Tapi ini sebenarnya yang agak ngerusak apa ya, kenyamanan aku itu ada di keramik. Ini tuh keramiknya nggak nyambung banget, ya Allah, warnanya coklat, terus ada kayak batik-batiknya gitu, apa itu nggak tahu, coraknya itu. Karena sebenarnya aku itu sukanya yang kayak putih-putih polos gitu, karena itu tuh bisa buat ruangan atau rumah itu terkesan luas dan juga elegan mewah gitu. Tapi karena memang rumah ini sebenarnya bukan yang rumah aku bangun dari nol, ini itu rumah mertua, jadi aku tuh tinggal di rumahnya mertua, cuman setelah nikah itu aku renov, terus juga aku tambah itu ke kiri rumah, ke samping rumah itu aku tambahin buat kamar satu, terus ruang mainan juga, sama ke belakang itu tambah dapur. Jadi aku sama mertua itu meskipun satu rumah, aku itu memutuskan untuk masak sendiri-sendiri. Dan kebetulan mertua juga mendukung, karena usia mereka juga sebenarnya belum terlalu tua-tua banget, masih bisa lah masak sendiri. Dan mereka menganggap hal itu juga positif, karena aku juga bisa belajar ngurus, terus manajemen keuangan dari suami. Ya alhamdulillah diberikan keluarga mertua yang mendukung full tentang keputusan anak-anak muda. Tapi untuk teman-teman yang mungkin memang benar-benar satu rumah sama mertua, masaknya jadi satu, aku berikan apresiasi, karena hal itu menurut aku berat untuk menyatukan dua ibu dalam satu rumah. Itu ribet juga ya, terus ada resiko saling salah paham ya. Dan aku kayaknya nggak berani kalau harus, ya memang dari awal memang udah aku bicarakan dengan suami kalau aku tuh mau masak sendiri meskipun rumahnya itu jadi satu. Ya sudahlah, kita kembali ke cerita hari ini. Ini aku mau lanjut ganti spray, karena ini tuh spraynya udah aku ganti itu setelah lebaran, jadi udah hampir sebulan belum aku ganti, padahal biasanya itu aku rutin ganti 2 minggu sekali, karena nggak enak ya kalau dipakai tidur terus sampai 2 minggu lebih, itu kayak udah bau apek terus dingin gitu. Tapi karena kemarin itu aku sibuk karena banyak acara juga, banyak kegiatan, hari Kartini lah apalah di sekolah, jadi bener-bener gak ada waktu buat ganti spray. Jangan salfok sama kasur aku yang gak aku alasin ya, karena kemarin itu aku pakai dipan itu waktu lahiran, dan setelah anak lahir itu kan kayak gimana ya, anak udah semakin gede itu kan kalau tidur suka gelinding-gelinding dan takut jatuh. Tapi kemarin itu sebenarnya aku pakein alas juga, kayak kain gitu, cuman karena kemarin itu habis ada semut di bawah kasur, dan itu aku cuci alasnya dan belum sempet deh aku pasang lagi. Ini aku lanjut lagi di bagian dapur. Ini sebenarnya nggak terlalu kotor juga sih ya, tapi ya udahlah, kita lap-lap dulu biar tambah kinclong, karena di rumah aku itu tuh rawan muncul semut. Jadi kalau nggak
yang bersih-bersih banget. Nanti ada tetesan gula atau kopi atau makanan yang manis-manis gurih-gurih. Terus di bagian kompor itu kan biasanya juga ada minyak, itu tuh bikin semut gampang muncul. Dan tadi aku rebus air buat ngepel nanti, karena aku tuh biasanya ngepelnya itu pakai air panas. Siapa di sini yang kayak aku juga, kalau ngepel itu pakai air panas, itu tuh menurut aku emang paling best deh ya. Itu tuh di lantai menurut aku tambah bersih banget, sampai yang kinclong, terus bersihnya itu lebih tahan lama sampai beberapa hari. Lanjut aku masak nasi buat makan malam nanti. Terus ini aku lap-lap juga ini di sekitar wastafel ya, karena habis cuci piring itu biasanya air itu kan muncrat-muncrat, kalau nggak dibersihin kayak becek gitu. Dan ini tuh hal kecil tapi tuh bisa bikin dapur itu kelihatan bersihnya itu tuh lebih double. Lanjut aku sapu ini sampai ke bawah-bawah meja. Dan kebetulan rumah aku kan di desa ya, dan di desanya itu tuh kayak di deket rumah aku tuh cuma kayak 3 orang gitu. Kita itu masuk itu jalannya, dan di sekitar samping, depan, belakang itu tuh kayak banyak pohon-pohon gitu, dan daunnya itu tuh suka terbang-terbang ke bawah angin sampai ke dalam rumah. Dan ini tinggal part terakhir bersih-bersih hari ini, itu ngepel. Dan selesai juga cerita hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu nonton video aku, dan jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe. Dadah, assalamualaikum.